Selamat datang di rumah, Tante. Shh, jangan teriak. Ini Kai. Hanya Kai. Tante pasti lelah sekali kan? Seharian bekerja, bertemu banyak orang, tersenyum pada orang-orang yang bahkan tidak peduli pada Tante. Tapi Kai peduli. Kai selalu menunggu di sini. Menunggu di sudut gelap ini hanya untuk mendengar suara langkah kaki Tante. Tante basah kuyup karena hujan. Tidak, ini bukan sekadar air hujan. Ini keringat Tante. Tolong, jangan bergerak dulu. Jangan mendorong Kai. Biarkan Kai memeluk Tante seperti ini sebentar aja. Tubuh Tante hangat. Sangat kontras dengan udara dingin di luar. Tante mau mandi. Tante merasa kotor karena keringat setelah seharian bekerja keras. Enggak, jangan. Jangan mandi dulu. Kayak mohon. Jangan hilangkan aroma ini. Tante tidak tahu ya, betapa Kai memuja aroma ini. Gadis-gadis seumuranku di luar sana, mereka menyemprotkan parfum murahan yang manis dan memuakkan. Mereka tidak punya apa yang Tante punya. Aroma seorang wanita dewasa yang sesungguhnya. Aroma milik Tante. Di sini. Ya, di sini. Di lipatan tangan Tante. Boleh Kai buka sedikit kancing kemeja Tante di bagian ini? Kai ingin merasakan kulitnya langsung. Wangi banget. Keringat Tante yang bercampur dengan parfum yang sudah memudar. Ini feromon yang gila. Wangi ketiak Tante. Rasanya Kai bisa mabuk hanya dengan menghirupnya. Sangat meski, sangat intim, sangat feminin. Tante tahu kenapa Kai sering menatap Tante diam-diam. Kenapa Kai rela kehujanan hanya untuk membawakan payung buat Tante minggu lalu? Karena bagi Kai, Tante itu Dewi. Tante mungkin merasa sudah berumur. Tante mungkin merasa lelah dengan hidup. Tapi di mata Kai, Tante adalah kesempurnaan yang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Tante, Kai ini belum pernah disentuh siapapun. Tante tahu itu kan? Kai menjaga diri Kai. Kai tidak pernah bergaul dengan gadis-gadis liar di kampus. Kai tidak pernah membiarkan bibir ini mencium siapapun. Tidak pernah membiarkan tangan ini menyentuh kulit wanita lain. Kai itu perjaka. Sangat murni. Dan Kai sengaja menyimpannya. Kai merawat tubuh ini, menjaga pikiran ini, hanya untuk satu orang. Untuk Tante.
Apakah tante tidak merasa tersanjung? Seorang pemuda dengan seluruh darah mudanya yang mendidih, berlutut dan menyerahkan seluruh kepolosannya untuk tante. Tante bisa melakukan apa saja pada Kai. Tante bisa mengajari Kai. Tante bisa menghancurkan Kai. Tolong, hancurkan Kai dengan cinta tante. Ajari Kai bagaimana caranya menjadi pria milik tante. Tangan tante angkat sedikit ke atas. Ya, seperti itu. Biarkan Kai menciumnya. Rasanya sedikit asin, tapi manis di saat yang bersamaan. Aroma ketiak tante ini candu. Kalau Kai tidak mencium wangi ini sehari aja, dada Kai rasanya sesak. Kepala Kai pusing. Tante adalah obat untuk kewarasan Kai. Tante mengerti kan? Kai sudah kecanduan tingkat parah. Tapi obat Kai ini kadang-kadang terlalu baik pada orang lain. Tadi siang, di depan kantor tante, siapa pria tua bangka bersetelan jas itu? Yang berani-beraninya menepuk bahu tante. Yang berani-beraninya tertawa dan menatap mata tante. Kai benci dia. Kai benci melihat ada mata kotor yang menatap milik Kai. Dia tidak tahu siapa tante. Dia tidak tahu betapa manisnya aroma keringat tante di akhir hari. Dia cuma melihat tante sebagai rekan kerja. Atau mungkin mangsa. Tapi Kai memuja tante. Tante adalah agama buat Kai. Tante terkejut. Tante takut melihat Kai marah. Maafkan Kai sayang. Maafkan Kai. Kai tidak bermaksud membentak tante. Tangan Kai sampai gemeter. Pegang tangan Kai. Dingin kan? Kai sangat ketakutan setiap kali membayangkan tante direbut dari Kai. Kai ini cuma anak muda yang tidak punya apa-apa selain cinta yang gila untuk tante. Makanya, Kai tadi siang mengikuti pria itu. Tante tidak perlu khawatir. Kai cuma memberinya sedikit peringatan. Ban mobilnya tidak sengaja bocor. Keempat-empatnya. Dan mungkin, hanya mungkin, ada sedikit goresan kunci di kaca depannya yang bertuliskan, jauhi dia. Itu bukan tindakan kriminal kan tante? Itu namanya melindungi apa yang menjadi hak Kai. Tante pasti berpikir Kai sudah gila ya. Iya, Kai memang gila. Dan yang membuat Kai gila adalah aroma tubuh tante. Makanya tante tidak boleh kemana-mana lagi. Tante dengar itu? Kai sudah mengganti semua kunci rumah ini tadi sore. Kunci yang lama sudah Kai buang ke sungai. Handphone tante, yang tadi jatuh dari tas tante waktu Kai peluk.
Sudah Kai matikan dan Kai rendam di akuarium. Mulai malam ini, tidak ada kantor. Tidak ada pria tua bangka bertangan kotor. Tidak ada tetangga yang usil. Cuma ada Tante dan Kai di ruangan ini. Selamanya. Lihat Kai, Tante. Lihat ke bawah. Kai berlutut di depan Tante. Kai mencium ujung sepatu Tante. Tante tidak perlu melakukan apa-apa lagi seumur hidup Tante. Biar Kai yang melayani Tante. Tante mau makan, Kai masakin. Tante lelah, Kai pijitin. Tante mau melampiaskan stres, pukul Kai, cakar Kai, lakukan apa saja pada tubuh muda ini. Sebagai gantinya, Kai cuma minta satu hal. Berikan diri Tante untuk Kai sepenuhnya. Peluk kepala Kai, tarik kepala Kai ke dada Tante. Jepit wajah Kai di bawah lengan Tante. Ya, seperti ini. Biarkan hidung Kai terkubur di ketiak Tante yang berkeringat ini. Biarkan Kai menghirup seluruh esensi diri Tante sampai paru-paru Kai terbakar oleh feromon Tante. Ini dia. Ini surga buat Kai. Tante, Kai masih perjaka. Kai tidak tahu bagaimana caranya menyentuh wanita. Tangan Kai gemeter saat menyentuh pinggang Tante sekarang. Tante bisa merasakannya, kan? Jantung Kai berdegup kencang sekali. Dek, dek, dek. Tolong, bimbing Kai. Ajari anak anjing yang patuh ini bagaimana caranya membahagiakan majikannya. Tante bisa mengontrol semuanya. Tante yang memegang kendali. Bukankah Tante suka itu? Di dunia luar, Tante selalu dituntut. Di sini, Tante adalah ratu penguasa mutlak. Dan Kai adalah budak yang merelakan jiwa, raga, dan kesuciannya untuk Tante. Jangan menangis, sayang. Shh. Kenapa menangis? Tante terharu karena ada yang mencintai Tante sampai segilanya ini. Atau Tante takut? Tidak perlu takut. Kai tidak akan menyakiti Tante. Kai lebih baik menusuk jantung Kai sendiri daripada melihat kulit Tante tergores. Asalkan Tante tidak mencoba kabur. Karena kalau Tante mencoba membuka pintu itu, kalau Tante mencoba berteriak minta tolong, Kai tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sisi gelap di dalam kepala Kai ini. Mungkin Kai harus mengikat pergelangan tangan Tante ke ranjang. Mungkin Kai harus memastikan kaki Tante tidak bisa melangkah keluar dari kamar. Tante tidak mau itu terjadi, kan? Bagus. Tante memang wanita pintar. Tante tahu apa yang terbaik untuk kita. Malam ini panjang sekali, Tante. Hujannya tidak akan berhenti sampai besok pagi. Dan kita punya banyak waktu. Tante belum menjawab pertanyaan Kai tadi. Tante mau, kan? Menjadi yang pertama dan terakhir untuk Kai. Mengambil kepolosan Kai. Memonopoli tubuh Kai. Dan membiarkan Kai tenggelam dalam wangi tubuh Tante selamanya. Katakan iya, Tante. Katakan iya. Atau Kai akan terus menciumi ketiak Tante sampai Tante memohon. Milikku. Tante adalah milikku.
Aroma ini milikku, keringat ini milikku, dan jiwa ini adalah milikku. Selamat malam, ratuku. Bersiaplah, karena malam ini, perjaka kecilmu tidak akan membiarkan kamu tidur.